Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita bahas market IHSG. Nah, ada pertanyaan nih, Bang, kira-kira IHSG itu kapan sih mantulnya? Nah, kita akan bahas di video ini, teman-teman. Perkiraan kapan IHSG mantul dan saham apa aja yang mantulnya paling cepat. Nah, ini mungkin kalian yang udah nggak punya saham gitu ya, punyanya cash, ya, pengen jadi kaya gitu ya, pengen jadi kaya mendadak. Nah, bertanya seperti ini ya, saham apa nanti yang paling cepat mantul? Nah, coba kita akan bahas di sini berdasarkan nalar dan logika ya, guys ya. Nah, kita bahas market dulu. Nah, kalau kita lihat IHSG di sini, teman-teman, sebenarnya kalau jangka pendek, IHSG itu belum sampai supportnya, teman-teman. Ini jangka pendek setahun lah ya. IHSG setahun tuh pendek lah ya, karena IHSG udah ada dari tahun 90-an atau 80-an nih, sebelum kita lahir ya gitu. Nah, jadi guys ya, IHSG belum sampai supportnya. Support IHSG itu di sini, teman-teman. Ini support setahun gitu, jangka pendeknya itu di sini, di sekitaran harga 5.900 guys. Di sini, ini supportnya. Itu pernah nyentuh waktu di awal 2025 waktu Donald Trump ya perang tarif lawan Xi Jinping. Nah, itu IHSG juga drop di sini, teman-teman. Dari sini, dari pucuknya itu udah turun 23%. Nah, kalau sekarang sih lebih ganas lagi ya. Kalau sekarang sih masalah badok bergizi gratis dan kayak gitulah pokoknya. Ya, di sini Indonesia diserang asing lah ya, diserang investor luar negeri ya gitu, karena memang ya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini udah turun 33%, tapi ini belum sampai supportnya. Supportnya tuh di sini, guys. Di sekitar 5.900. Nah, kalau IHSG ke 5.900, mungkin kalau nanti itu turun 3%, itu kemungkinan akan nyentuh support nih. Nah, di sini teman. Oke, tapi sebelum itu bagi teman-teman semua yang pengen join untuk dapat rekomendasi saham swing dan ODT BSJP, jangan lupa untuk join STS rekomendasi di bulan Juni 2026, teman-teman. Nah, teman-teman langsung kita akan invite ke dua grup ini, guys, yaitu STS Juni diskusi dan STS Rekom. Nanti rekomnya kita masukin di sini. Nah, coba kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Mei tentunya ya. Nah, kemarin kita dapat profit nih ya. Walaupun IHSG merah sampai 4% kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah, kita dapat profit di Labs, DKHH Ikan, tuh CSMI, tuh guys ya, dan Tools DCFI. Jadi kemarin kita dapat cuan 6 atau 5 lah, kayak gitu teman-teman. 5 apa 6 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat profit di 6 saham kemarin di saham-saham gorengan. Jadi istilahnya memang di STS itu ada dua macam menu ya, yaitu menu biasa dan menu swing. Nah, kalau IHSG lagi merah sih biasa kita fokus di saham-saham gorengan seperti ini kayak CSMI, Tool ya, terus ikan kayak gitu ya, DKHH gitu, Labs kayak gitu, saham-saham seperti itu. Nah, kalau misalnya IHSG nanti udah mulai rebound, kita mulai fokus lagi di swing. Jadi kita fleksibel. Jadi kalau teman-teman semua misalnya nggak bisa pantau nih, nah kita bisa nge-swing bareng-bareng teman-teman ya. Thanks, teman. Bener ya, turun sekitar 3% lah. Nanti kalau IHSG turun sekitar 3%, ini video ini saya buat tanggal 22 pagi sebelum market open. Nah, kalau nanti turun 3% berarti IHSG nyentuh supportnya dalam jangka pendek. Nah, tapi kalau kita lihat dari jangka menengah, teman-teman, sejak pandemi ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk IHSG, guys. Nah, kita akan tarik garis tren. Sebenarnya IHSG itu udah patah tren, guys. Lihat di sini, teman-teman. Ini kita lihat tuh ya. Nah, ini kan waktu di low-nya, waktu pandemi corona gitu ya. Nah, di sini nyentuh lagi trend line-nya di kemarin, ya di tahun lalu, yaitu April 2025. Sebenarnya ya, IHSG itu udah patah tren kemarin. Kita lihat di sini tuh, ya patah tren di tanggal 21, jebol, teman-teman ya. Dalam jangka menengahnya tuh jebol IHSG, teman-teman. Nah, kalau seperti ini kira-kira sampai mana nih IHSG nantinya kalau jebol? Nah, support pertama tadi udah kita bilang di 5.900, guys. 5.900 dan support ke ini support pertamanya di sini 5.900 ya, guys. Nah, di sini teman-teman. Oke, di situ. Nah, kalau 5.900-nya tembus berarti target turunnya di sini, yaitu support di pandemi gelombang 2 dulu, guys. Yaitu di sekitaran 57. Nah, 57 di sini, guys, untuk area IHSG. Dan nah, ini adalah support terakhirnya, teman-teman. 5.700 sampai 5.900 itu adalah support terakhir IHSG. Kalau misalnya IHSG masih turun lagi, berarti target turunnya itu bisa sampai ke 4.000-an atau 5.000 kurus lah, 52, 51, 4.900 seperti itu di area ini, teman-teman. Jauh sekali. Nah, apakah IHSG bisa nih ke area ini? Nah, kalau ini jebol, teman-teman. Nah,
IHSG itu dapat banget banyak ya, banyak banget dapat sentimen negatif ya. Pertama dari, kondisi fiskal negara kita yang defisit ya kayak gitu, yang gara-gara badok lah pokoknya, badok, koperasi gitu yang membuat, keuangan negara kita itu menipis. Nah terus yang kedua, Indonesia juga dapat kasus waktu free float kemarin, masalah free float, HSC kayak gitu, ditendang dari MSCI, FTSE segala macam, dan Indonesia, diwanti-wanti ya mau turun ke frontier market. Terus, apa namanya, yang terbaru ini atau kemarin Pak Prabowo bikin pidato, yaitu, eee, Pak Prabowo atau pemerintah Indonesia itu mau bikin namanya itu Badan Pusat Ekspor ya. Jadi, komoditas tuh sebelum diekspor dimasukin dulu ke BUMN baru dia diekspor keluar. Nah itu, juga akan memperlebar rantai distribusi. Nah kalau rantai distribusinya jadi lebih panjang otomatis harga barangnya sampai ke sana kan jadi lebih mahal. Nah itu yang, membuat investor asing atau istilahnya itu buyer asing ya, itu malas gitu ya untuk beli komoditas di Indonesia. Nah kalau seperti itu ya otomatis asing nggak terima dong. Nah mereka nyerang gitu ya lewat yang terbaru kemarin yaitu lewat, S&P ya dan Moody's kalau nggak salah itu mereka mewanti-wanti Indonesia kalau misalnya nih ya masih ya nggak tahu, prosesnya gimana tapi mereka memberi peringatan keras, untuk pembentukan dari, mmm, badan ekspor ini teman-teman. Nah mereka bisa ngelakuin apa apa sih yang mereka bisa lakukan ya kalau mereka itu memberi peringatan, mereka bisa menurunkan, peringkat kredit Indonesia. Tadinya untuk saat ini tuh BBB. Nah, kalau misalnya mereka memberi peringatan tuh mungkin aja diturunin jadi BBB min atau BB. Nah, kalau seperti itu sih waduh tambah junam lagi nih marketnya teman-teman kayak gitu. Oke ya, kita memprediksi nih semoga aja, masalah dengan Moody's dan FTSE ini Moody's dan S&P ini segera diberesin oleh pemerintah kayak gitu. Dan kalau misalnya beres nih, ya semoga aja IHSG mantul di 5.900 guys. Nah di sini guys, di sini. Nah ini setelah nyentuh ini dia akan mantul ke atas kayak gitu. Ya walaupun nggak akan ke dalam waktu singkat nggak akan ke ATH lagi, tapi otomatis saat dia itu rebound itu lumayan teman-teman. Nah waktu kemarin tuh kan sempat rebound kecil ya di sini teman-teman di sekitaran 7.000 IHSG itu rebound sampai ke sini, itu udah naik sekitar 11% kan lumayan. Jadi banyak saham-saham yang naik dan kita bisa dapat profit atau istilahnya balik modal lah kalau teman-teman AVG down. Nah ini juga potensi gitu guys. Sebelum IHSG itu terjun, harusnya sih dia akan bentuk gelombang naik dulu ya. Mungkin semoga aja naik 10% juga gitu ya untuk market kita biar kita bisa profit. Nah, terus saham apa aja nih kira-kira yang akan rebound duluan? Nah, ini pertanyaan yang penting teman-teman. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, saham yang akan naik tinggi nanti saat IHSG rebound itu tentu aja saham apa? Big Bang, Blue Chip, enggak. Jadi nanti saham yang rebound pertama itu udah pasti saham Konglo guys. Saham Konglo itu akan rebound pertama kali dan reboundnya kemungkinan akan tinggi. Jadi kalau misalnya IHSG itu naik tiba-tiba 3%, otomatis saham-saham Konglo itu bakal arah 10%, 20% kayak gitu kenaikannya guys. Besar kenaikannya. Kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya saham apa yang bakal rebound naik tinggi duluan ya saham Konglo. Nah, tapi masalahnya adalah saham Konglo ini belum kelihatan ujungnya turunnya, guys. Nah, ini seperti teman-teman ngelempar bola basket ya. Teman-teman lempar bola basket ya dari ketinggian misalnya teman-teman ngelempar bola basket dari ketinggian 1 meter. Nah, setelah dia turun, mantulnya paling-paling kan jadi setengah meter kan. Nah, berbeda kalau kalian tuh ngelempar bola basket dari ketinggian 10 meter. Nah, otomatis pantulannya itu nggak akan setengah meter, tapi mungkin bisa 4-5 meter kayak gitu. Ini sama juga posisinya di saham-saham Konglo. Saham Konglo itu udah drop dalam. Nah, kalau dia mantul tuh bisa sweat gitu, guys. Nah, seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini nih, saham kayak macam DSSA dan mungkin teman-temannya ya dicek aja, teman-teman. Karena kita kemarin bahas DSSA ya. Nah, ini udah turun dari pucuknya itu 86%. Dan akan enteng banget saat dia misalnya dia turun sampai harga wajar di 200, di 300 gitu ya. Saat dia naik itu juga akan enteng, teman-teman. Misalnya si DSSA ini mantul, misal mantul kayak gitu ya. Di sini, teman-teman. Saat dia naik dikit aja, guys. Saat dari sini, teman-teman. Ini udah naik 30-40%, guys. Lihat di sini. Saat naik dikit aja. Kalau kita lihat wall ininya, semua dari chartnya ini, teman-teman. Dia turun dalam ke sini tuh 86%. Nah, saat dia
naik dikit aja udah tuh naik 40%. Jadi, kalau ditanya saham apa yang mantul duluan itu udah pasti saham Kunglu, guys. Nah, kalau kalian misalnya punya uang gitu ya, punya uang, nanti kalau kalian pengen, istilahnya itu melipat gandakan uang, ya ini saatnya saham Kunglu kalau dia mantul. Karena kenaikannya harusnya tinggi nantinya, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, yang jadi masalah ujungnya tuh di mana? Kalau kayak di SSA, brand tuh kemungkinan masih turun lagi karena mereka akan dibuang oleh FTSE nantinya, teman-teman. Ya semoga aja di SSA-nya tuh harga wajar guys, sesuai yang kita hitung kemarin yaitu di 242. Nah, kalau kita spek buy di 242 gitu ya, misalnya gitu ya. Terus naik dikit aja sampai sini, sampai ke harga 400 gitu ya. Itu udah cuan 70% guys. Udah ketutup kan kerugian di sini terus keuntungan di sini kayak gitu. Kalau kalian masih punya uang tentunya ya, masalahnya kayak gitu. Oke, thanks guys sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.